namaku Nur. Aku tinggal di sebuah kosan sempit di pinggir rel, dekat area pabrik gula tua yang tiap malam ngeluarin suara aneh dari cerobongnya. Suamiku, Arman, cuma OB di pabrik itu. Gajinya? Udah mandat 3 bulan. Katanya perusahaan mau tutup, tapi nggak ada kejelasan. Yang jelas, kami makin hari makin sengsara. Kosan kami kecil, dindingnya retak-retak, dan kadang air dari atap netes sendiri meski nggak hujan. Kalau malam, suara kereta lewat bikin lemari bergetar. Lantai kamar udah nggak rata, dan kamar mandinya bocor. Tapi mau gimana lagi? Kontrakan lain terlalu mahal buat kami yang cuma makan 2 kali sehari. Aku dan Arman nikah 5 tahun lalu. Hidup kami nggak pernah enak, tapi dulu masih bisa ketawa bareng. Sekarang, Arman lebih sering diam. Kalau nggak ngelamun, ya tidur. Kadang cuma duduk di lantai sambil ngerokok sampai ketiduran. Aku ngerti dia stres. Tapi aku juga manusia. Aku lapar. Aku capek. Aku pengen hidup enak kayak orang lain. Waktu itu, beras udah habis. Gas juga kosong. Uang tinggal 2.000. Arman cuma bilang, sabar ya, Nur. Tapi aku udah nggak bisa sabar. Badanku lemes. Mataku cekung. Aku malu keluar kamar karena baju cuma itu-itu aja. Malam itu, aku duduk sendirian di tangga belakang kosan. Dari situ kelihatan jelas cerobong pabrik gula. Asapnya masih keluar, tapi nggak tahu apa yang dibakar. Di sebelahku, Bu Parto, tetangga depan kamar yang biasa jualan gorengan, tiba-tiba duduk dan nawarin rokok. Aku nggak ngerokok, tapi ku terima juga. Masih mending kamu, Nur, katanya tiba-tiba. Banyak yang lebih parah. Aku cuma senyum kecut. Tapi dia terus cerita. Katanya, ada cara kalau aku mau hidup lebih enak. Cara cepat. Nggak usah nunggu gaji, nggak usah nunggu belas kasihan. Datang aja ke belakang pabrik. Cari rumah reot deket kebun tebu. Bilang aja Nur, istri Arman, katanya sambil matanya jelalatan. Nanti kamu tahu sendiri. Malam itu aku nggak langsung pergi. Tapi otakku nggak bisa berhenti mikir. Apa maksud Bu Parto? Siapa yang tinggal di belakang pabrik? Dan kenapa harus aku yang datang? Besoknya, setelah Arman tidur, aku jalan pelan-pelan keluar kosan. Jalan setapak ke belakang pabrik sepi dan gelap. Angin dari kebun tebu dingin dan bau tanah. Aku hampir balik, tapi entah kenapa kakiku terus jalan. Akhirnya, aku sampai di depan rumah kecil yang hampir rubuh. Gentengnya bolong, pintunya setengah copot. Dari dalam, ada suara batuk tua. Pintu terbuka sendiri. Seorang kakek berdiri di ambang pintu. Rambutnya putih kusut, matanya merah kayak habis nangis, dan tubuhnya kurus kayak tulang dibalut kulit. Dia nggak tanya siapa aku. Dia cuma bilang, kalau kamu mau kaya, kamu harus kuat. Bayarnya nggak pakai uang. Aku nggak ngerti, tapi aku juga nggak nolak. Malam itu, perjanjian dimulai. Dan sejak saat itu, hidupku berubah total. 3 hari setelah aku pulang dari rumah reot itu, tiba-tiba ada amplop coklat tergeletak di depan pintu kamar kosan. Isinya uang. Banyak. Semuanya 100 ribuan, tebal, dan wangi. Nggak ada nama, nggak ada pesan. Cuma uang, segenggam, kayak sengaja ditaruh buat aku. Aku langsung kunci pintu. Jantungku deg-degan. Takut, tapi juga senang. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa beli beras, gas, sabun, bahkan sandal baru. Dan malam itu juga aku masak ayam kecap pakai nasi anget. Arman sampai kaget. Dari mana, Nur? Dia nanya sambil ngunyah lahap. Dari pinjaman, jawabku cepat. Dia nggak banyak tanya. Mungkin karena perutnya lagi kenyang. Besoknya, kejadian yang sama terulang. Amplop baru. Nominalnya lebih banyak dari sebelumnya. Aku mulai terbiasa. Setiap malam, setelah Arman tidur, aku keluar. Aku kembali ke rumah reot itu. Dan setiap selesai ritual, esoknya amplop muncul. Tapi makin lama, hal-hal aneh mulai terjadi. Awalnya cuma suara. Tengah malam,
Aku sering dengar suara langkah kaki di lorong kosan. Berat, pelan, tapi teratur. Kalau aku intip, nggak ada siapa-siapa. Pernah sekali, suara itu berhenti pas di depan pintu kamar. Lama, nggak gerak. Tapi waktu aku buka, lorong kosong. Lalu bau anyir, kayak darah basi, kadang nyebar di dalam kamar. Arman sampai nyalahin tikus mati, tapi nggak ketemu bangkainya. Bau itu datang dan pergi sendiri. Lebih sering muncul setelah aku pulang dari rumah reot itu. Yang paling bikin aku merinding, kaca rias kecil di atas meja tiba-tiba retak. Padahal nggak jatuh. Nggak ketimpa apa-apa. Retaknya lurus dari tengah, kayak dibelah pakai benda tajam. Di bagian yang retak, pantulan wajahku terlihat aneh. Mataku jadi lebih hitam, dan senyumku terlalu lebar. Aku coba ngelupain semua itu. Yang penting uang tetap datang. Tapi ternyata nggak semudah itu. Suatu malam, pas aku lewat rel kereta buat ke rumah reot, aku lihat seseorang berdiri di seberang jalur. Aku kira gelandangan. Tapi waktu aku perhatiin, dia pakai seragam pabrik. Seragam OB. Sama persis kayak yang Arman pakai. Orangnya cuma berdiri diam, nggak gerak, nggak ngomong. Tapi yang bikin aku hampir pingsan, wajahnya mirip Arman. Persis. Bahkan bekas luka kecil di alis kirinya juga ada. Tapi mata orang itu kosong. Matanya putih semua. Aku langsung lari balik ke kosan. Nafasku sesak. Tanganku gemetaran. Begitu masuk kamar, aku lihat Arman masih tidur, ngorok seperti biasa. Aku pegang keningnya. Hangat. Dia masih hidup. Tapi siapa yang tadi berdiri di rel? Keesokan harinya, ada tetangga kosan yang cerita kalau mereka lihat aku ngomong sendiri di bawah pohon belakang pabrik. Katanya aku ketawa-ketawa sambil jalan muter-muter. Aku bilang mereka salah lihat. Tapi dalam hati, aku mulai takut. Amplop uang makin sering datang. Tapi bayangannya juga makin banyak. Aku mulai nggak bisa bedain mana mimpi, mana nyata. Dan setiap kali aku nutup mata, suara batuk si kakek dari rumah reot itu selalu terdengar. Padahal aku belum ke sana. Ketidakwajaran pertama udah muncul. Tapi aku terlalu terlena buat mundur. Uang datang terus. Bahkan sekarang bukan cuma amplop, tapi kantong plastik hitam berisi gepokan uang. Kadang diletakinya di dapur, kadang di bawah bantal, bahkan pernah di dalam ember cuci. Aku nggak tahu siapa yang naruh. Tapi yang jelas, aku udah nggak mikir soal beras, gas, atau sabun. Semuanya tersedia. Tapi ada yang berubah dari Arman. Dia mulai curiga. Mau jujur nggak, Nur? Katanya satu malam sambil ngeliatin aku yang lagi ngelap panci baru. Jujur apaan? Jawabku sambil sok sibuk. Uang ini dari mana? Aku pura-pura ketawa. Ya dari pinjaman orang. Udah dibilang. Nur, aku tahu kamu bohong. Mataku langsung nanar. Tapi Arman cuma ngelus kepalaku pelan, kayak orang kasihan. Itu yang paling bikin aku marah, dikira kasihanin. Kalau kamu ada masalah, bilang. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan main belakang. Kata, main belakang, itu nusuk banget. Tapi aku tahan. Aku nggak mau dia tahu soal rumah reot dan si kakek cabul itu. Aku nggak mau dia tahu apa yang sebenarnya aku lakuin demi dapat uang. Tapi konflik makin besar waktu Arman mulai ngikutin aku diam-diam. Satu malam, aku pulang dari ritual, dan lihat Arman duduk di pojok kamar dengan muka pucat. Dia nggak ngomong apa-apa. Tapi begitu aku ganti baju, dia nyeletuk lirih. Tempat itu, nggak seharusnya kamu datangi. Aku kaget. Jantungku kayak mau copot. Tempat apa? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Rumah reot di belakang pabrik. Aku lihat kamu ke sana. Nur, kamu tahu itu tempat apa? Aku nggak jawab. Badanku gemetar. Dulu, ada tukang kebun pabrik yang tinggal di sana. Namanya Pak Juyo. Dia katanya dukun. Tapi lebih ke penyembah setan. Pernah ada OB yang datang buat minta pesugihan. Nggak lama, dia mati ketabrak kereta. Kepalanya hilang.
Aku langsung duduk. Nafasku sesak. Nur, kamu harus berhenti, suara Arman makin keras. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku justru marah. Berhenti? Terus kita makan apa? Lo pikir gaji lo cukup? Lo mau lihat gue minta-minta di jalan? Arman diam. Tapi sorot matanya berubah. Dia kayak ngelihat orang asing. Sejak malam itu, kami hampir nggak pernah ngomong. Kalau ketemu pun cuma saling pandang sebentar, terus masing-masing pergi. Aku tahu, dia kecewa. Tapi aku juga bingung harus ngapain. Yang makin parah, setiap habis ritual, tubuhku sakit semua. Bukan cuma pegal, tapi kayak habis dihajar. Kadang ada bekas lebam di paha atau pundak. Tapi aku nggak ingat apa-apa. Cuma gelap. Terbangun di kamar si kakek, dan pulang dengan uang. Satu malam, waktu aku lagi tidur, Arman tiba-tiba bangunin aku. Nur, bangun. Aku terlonjak. Apa sih, men? Dia nunjuk ke arah jendela. Dan di luar, ada bayangan berdiri. Bungkuk. Rambutnya panjang. Tapi mukanya nggak kelihatan karena gelap. Dia udah ngikutin kamu, bisik Arman. Dan dia bukan manusia. Malam itu, setelah Arman tunjuk bayangan di jendela, aku nggak bisa tidur. Rasanya kayak ada yang ngawasin dari luar. Jendela kamar kami ditutup kain tipis, tapi tiap kali angin nyapu, bayangan itu muncul lagi. Bungkuk, diam, matanya nggak kelihatan, tapi auranya dingin, tajam, kayak ngelukain. Besok paginya, kami nemuin garam berserakan di depan pintu kos. Bukan kami yang naro. Tapi seolah-olah ada yang nyoba, nahan, sesuatu biar nggak masuk. Waktu aku buka pintu, bau amis langsung nyambut. Dan di ambang pintu, ada cap kaki, kecil, tapi panjang dan jari-jarinya kayak cakar. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Kipas angin muter sendiri, padahal kabelnya dicabut. Piring pecah sendiri tengah malam, suaranya nyaring sampai tetangga sebelah gedor tembok. Dan setiap jam 2 pagi, ada yang ketuk pintu. 3 kali. Nggak lebih, nggak kurang. Kalau aku buka, lorong kosong. Tapi suara langkah perlahan menjauh, kayak ada yang jalan nyeret kaki. Arman makin kurus. Matanya sayu. Dia bilang sering mimpi buruk. Mimpinya selalu sama. Aku duduk di pojok kamar, rambut panjang nutupin muka, terus nyanyi lagu anak-anak sambil ketawa. Pas dia deketin, katanya wajahku bukan wajah manusia. Lidahku panjang, hitam, dan ada sesuatu yang keluar dari punggungku. Aku juga mulai ngalamin hal aneh. Setiap malam, bangun dengan tubuh penuh bekas gores. Kayak habis dirangkakin binatang. Bahkan pernah, aku melihat jari tanganku memanjang sendiri. Tapi pas aku kedip, udah balik normal. Aku pikir itu halusinasi, tapi saking seringnya, aku jadi nggak bisa bedain lagi. Puncaknya, waktu aku lagi masak di dapur. Arman kerja, jadi aku sendiri di kos. Tiba-tiba kompor gas mati. Nggak ada angin, nggak ada gangguan. Aku coba nyalain lagi, gagal. Begitu aku balik badan, panci di atas meja jatuh sendiri. Aku kira kucing. Tapi waktu aku lihat ke lantai, bukan kucing. Ada kepala manusia. Cuma kepala. Rambutnya gimbal, matanya melotot, lidahnya terjulur sampai dagu. Dia nggak ngomong, tapi giginya gemeletuk, kayak suara tulang digeret. Aku teriak sekencang-kencangnya dan lari keluar. Tetangga lihat aku gemetar, keringetan, baju kebakar dikit karena kompor sempat nyala tiba-tiba. Malamnya, aku dan Arman gak saling bicara. Tapi aku tahu dia juga mulai ngerasa gak beres. Dia sempat ngajak pindah, tapi aku tolak. Uangnya datang ke sini, kataku. Kalau kita pergi, nanti berhenti. Padahal dalam hati, aku juga takut. Tapi uang itu kayak candu. Sekali kamu ngerasain, susah banget buat lepas. Tengah malam, suara ketukan datang lagi. Tapi kali ini bukan 3, 10 kali. Dan makin lama, makin keras. Kayak ditonjok. Kami berdua diam di kasur, nahan napas.
Sampai akhirnya, pintu kamar terbuka sendiri. Nggak ada angin. Nggak ada orang. Tapi jelas-jelas pintunya bergerak pelan, dan bayangan hitam itu masuk. Langkahnya berat. Nafasnya ngorok. Dan dari belakang, dia ngeluarin suara yang bikin bulu kuduk merinding. "Nur, waktumu udah dekat." Aku nggak tahu persis kapan tubuhku mulai melemah. Tapi setelah malam pintu kamar terbuka sendiri, aku gampang lelah. Jalan ke dapur aja kayak habis lari keliling pabrik. Kulitku pucat, bawah mataku hitam, dan rambutku rontok sampai nyumbat lubang kamar mandi. Arman makin jarang pulang. Dia katanya lembur, tapi aku tahu itu alasan. Dia takut. Takut lihat aku yang makin hari makin aneh. Tapi yang lebih aku takutkan, aku sendiri juga mulai lupa siapa aku sebenarnya. Suatu malam, aku nekat balik ke rumah reot si kakek. Aku pengen tanya langsung, kenapa semua ini jadi makin mengerikan. Rumahnya gelap. Kayu-kayunya udah keropos, dan bau amis makin kuat. Begitu aku masuk, si kakek udah duduk di kursi goyang, senyumnya lebar. "Nur, kamu datang lagi." Aku langsung duduk. Saya capek. Tubuh saya sakit semua. Saya mimpi aneh terus. Kenapa bisa begini? Kakek itu cuma ngelus jenggotnya. Itu bagian dari perjanjian. Uang gak datang dari udara, Nur. Semua ada bayaran. Apa maksudnya? Dia berdiri. Tubuhnya bungkuk, tapi gerakannya cepat. Dia buka pintu belakang, dan di sana ada lubang tanah. Dalam, hitam, dan di sekelilingnya ada tali-tali merah penuh simbol. Ini tempat asalnya uang itu. Tapi bukan aku yang pegang kuasanya. Aku cuma perantara. Aku nahan napas. Dari dalam lubang, keluar suara tangisan. Bukan suara bayi, tapi juga bukan suara orang dewasa. Suaranya kayak gabungan semuanya. Dan baunya busuk banget, kayak bangkai dicampur amis darah. "Selama kamu mau menyerahkan tubuhmu," lanjut si kakek, "duit bakal terus ngalir. Tapi makin lama, kamu nggak cuma nyerahin tubuh. Kamu juga bakal kehilangan jiwa." Aku mundur. "Bohong?" Tapi kakek itu cuma ketawa. "Ada 3 yang sudah datang sebelum kamu. Satpam pabrik, penjual gorengan, sama ibu kos lama. Mereka semua minta kaya. Tapi lihat sekarang, rumah ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Tapi nggak ada kuburan." Tanganku gemetar. "Lalu, kalau aku berhenti?" Kakek itu mendekat. Matanya hitam legam, dan napasnya bau busuk. "Kamu udah ditandai. Bahkan kalau kamu kabur, dia bakal tetap ikut. Dia udah tinggal di dalam kamu." Aku lari. Nggak tahu arah, tapi kakiku bawa pulang ke kos. Di depan pintu, ada Arman. Mukanya cemas. "Kamu dari mana?" Aku nggak bisa jawab. Tapi dia langsung rangkul aku. "Aku ke rumah itu. Siang tadi. Kosong. Udah lama kosong. Kata warga, rumah itu dikosongin sejak kebakaran 2 tahun lalu. Semua penghuninya hilang." Aku beku. Nggak bisa bicara. "Apa kamu yakin masih waras, Nur?" Dan saat itu juga, perutku mendadak nyeri. Bukan seperti kram biasa, tapi kayak ada yang gerak di dalam. Seperti sesuatu yang hidup. Setelah tahu rumah kakek itu kosong dan gak pernah ada orang yang tinggal di sana sejak 2 tahun lalu, aku makin yakin, semua ini bukan cuma sekadar mimpi buruk. Arman mulai ajak aku cari bantuan. Katanya ada ustaz yang sering bantu bersihin kos-kosan dari gangguan halus. Awalnya aku ragu. Tapi pas rasa nyeri di perutku makin sering muncul, dan malam-malam aku mulai ngigau sambil nyanyi lagu Jawa kuno yang bahkan aku gak ngerti artinya, aku nyerah. Aku ikut aja Arman ke rumah Ustaz Hadi. Ustaznya nggak tua. Umur 40-an, murah senyum, tapi matanya tajam. Begitu aku masuk, dia langsung bilang, "Kamu bawa sesuatu. Bukan dari dunia ini." Aku langsung merinding. "Kamu pernah nyari pesugihan, ya?" tanyanya. Aku nggak bisa jawab. Cuma angguk pelan. Arman langsung megang tanganku kencang. "Ustaz Hadi minta kami duduk,
dan dia mulai bacain ayat-ayat pelan. Baru beberapa menit, tiba-tiba tubuhku kejang. Aku jatuh dari kursi, dan mulutku berbusa. Tapi aku sadar. Aku bisa lihat semuanya. Aku dengar semuanya. Suara dari dalam tubuhku keluar. Suara perempuan, tapi berat. Serak. Penuh amarah. Dia milikku. Udah ditandai. Ustaz Hadi tetap tenang. Terus baca ayat. Pelan tapi tegas. Suara itu makin kencang, teriak-teriak, nyumpah-nyumpah. Badanku panas dingin. Rasanya kayak dibakar dari dalam. Tiba-tiba, aku lihat wajah Arman pucat. Dia ambil segelas air yang katanya udah dibacain doa, terus siram ke wajahku. Saat itu juga, aku sadar. Nafasku mos-mosan. Bajuku basah keringat. Ustaz Hadi duduk bersila di depanku. Nur, makhluk itu udah lama nempel. Tapi masih bisa dilepas. Asal kamu mau berhenti. Putus semua ikatan. Hapus perjanjiannya. Aku mau, kataku pelan. Tolong bantu saya. Ustaz Hadi kasih aku kantong kain kecil, isinya garam, potongan kayu gaharu, dan selembar kertas doa. Malam ini, kamu dan suami baca doa ini bareng. Bakar kertas ini di tempat kamu nerima uang pertama kali. Jangan ajak siapa-siapa. Dan apapun yang terjadi, jangan mundur. Kami pulang. Dan malamnya, kami siapin semuanya. Aku dan Arman berdiri di halaman belakang kos, tempat aku pertama kali nemu uang melayang dari tanah. Udara tiba-tiba dingin. Angin nyeret bau bangkai. Aku nyalain korek. Kertas doa mulai terbakar. Tapi belum sempat habis, tanah di bawah kami bergerak. Tanahnya retak, dan suara tangisan keluar lagi. Kali ini lebih kencang, lebih jelas. Ada tangan yang muncul dari dalam tanah. Tangannya hitam, kukunya panjang, dan bau amis makin menyengat. Tapi aku tahan. Aku terus baca doa. Arman juga. Api hampir padam, tapi sebelum kertas habis, tangan itu berhenti bergerak. Perlahan tenggelam lagi ke tanah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rumah kos kami sunyi. Nggak ada ketukan. Nggak ada bayangan. Tapi aku tahu, ini belum selesai. 3 malam setelah pembakaran kertas doa, aku kira semuanya udah selesai. Tapi ternyata, gangguan itu belum berhenti. Justru makin menggila. Malam pertama masih tenang. Malam kedua, lampu kamar mulai redup sendiri tiap jam 2 pagi. Tapi malam ketiga, neraka kayak pindah ke kosan kami. Jam 2:15, aku kebangun karena dengar suara tangisan perempuan dari arah dapur. Suaranya lirih, kayak bisikan, tapi nyeret-nyeret kayak ditarik rantai. Aku bangunin Arman, tapi dia nggak bangun. Napasnya berat. Wajahnya pucat. Aku jalan pelan ke dapur. Lampu padam. Dan saat aku nyalain senter HP, aku lihat, perempuan rambut panjang berdiri di pojokan. Mukanya ditutup rambut, bajunya putih sobek-sobek. Kakinya nggak napak. Aku mundur. Tapi dia ngelangkah maju. Tangannya nunjuk ke arahku. Nur. Suara itu bukan suara asing. Itu suaraku sendiri. Aku balik badan, lari ke kamar. Tapi pintu kamar udah nggak ada. Yang ada cuma lorong panjang gelap. Dindingnya penuh bercak darah. Aku teriak manggil Arman, tapi suaraku nggak keluar. Dari ujung lorong, muncul sosok yang sama. Tapi kali ini dia bawa boneka bayi. Matanya bolong. Mulutnya nganga, dan keluar darah segar netes ke lantai. Aku pingsan. Tapi sebelum itu, aku sempat lihat satu hal yang bikin aku histeris, boneka bayi itu tiba-tiba hidup. Dia buka mata, dan wajahnya, wajah Arman. Begitu aku sadar, aku udah di halaman belakang. Jam 5 pagi. Badanku penuh lumpur dan lecet-lecet. Arman duduk di dekatku, matanya merah. Tapi bukan merah karena nangis. Matanya merah kayak daging mentah. Dia senyum. Tapi bukan senyum Arman yang biasa. Udah kubilang, Nur, nggak ada yang bisa kabur dari perjanjian itu. Aku merangkak mundur. Tapi dia jalan pelan ke arahku.
Setiap langkahnya ninggalin jejak darah. Dia terus bicara dengan suara aneh. Berat. Penuh gema. Dia udah bangun. Dan kamu, masih utangnya banyak. Aku jerit sekuat tenaga. Tapi dunia di sekitarku berubah. Langit jadi merah gelap. Rumah kos bergetar. Temboknya berdarah. Dan dari dalam tanah, muncul puluhan tangan, semua warna hitam, kukunya panjang, dan bergerak liar. Aku berdiri, lari keluar pagar. Tapi di luar, jalan raya udah nggak ada. Semua jadi tanah tandus penuh kabut. Tiba-tiba aku dengar suara adzan. Samar. Tapi cukup keras. Suara itu bikin semua tangan dari tanah berhenti. Arman juga berhenti jalan. Dia tunduk, lalu pingsan. Saat itu, aku sadar, ini belum selesai. Tapi aku juga tahu, masih ada cara buat lawan. Tapi resikonya? Nyawa. Dan malam itu, aku buat keputusan paling nekat dalam hidupku. Aku harus balik lagi ke rumah itu. Rumah si kakek. Dan bakar semua akar masalah ini, bahkan kalau harus ngorbanin tubuhku sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan rumah kosong si kakek. Rumah reot di ujung gang kecil, diapit dua bangunan kosong yang juga kelihatan angker. Hawa dingin menusuk kulit, padahal aku pakai jaket tebal. Tapi dinginnya ini beda. Rasanya kayak ada yang merayap masuk ke dalam tulang. Tanganku gemetaran bawa botol bensin dan korek api. Di saku jaket, masih ada garam dari Ustaz Hadi dan secarik kertas berisi doa terakhir yang harus aku bacakan. Kata beliau, ini satu-satunya cara buat musnahin ikatan pesugihan itu. Aku buka pagar berderit yang udah berkarat. Setiap langkahku masuk ke halaman, suara langkahku kayak disambut bisikan-bisikan dari arah tembok. Bukan cuma satu suara. Banyak. Dan semuanya nyebut namaku. Nur, Nur, Nur. Begitu aku buka pintu depan rumah itu, langsung tercium bau busuk. Busuknya kayak bangkai tikus busuk yang udah seminggu nggak dikubur. Ruangan gelap, tapi anehnya aku bisa lihat semua sudut. Di sana nggak ada perabot. Cuma satu altar kecil di tengah ruang utama, dengan kain merah yang udah lusuh. Di atas altar, ada boneka kecil, buntelan kain putih, dan fotoku. Waktu aku nikah. Aku langsung lemas. Tapi aku nggak boleh takut. Aku buka tutup botol bensin, dan mulai siram ke sekitar altar. Suara-suara mulai makin keras. Ada suara tawa. Ada suara tangis. Dan tiba-tiba, muncul sosok itu. Kakek tua, kurus, dengan sorban hitam dan jubah lusuh berdiri di sudut ruangan. Tapi matanya bukan mata manusia. Hitam semua. Dia nggak jalan, tapi ngambang pelan ke arahku. Aku kasih kamu semua yang kamu mau, uang, kemewahan, suami yang nurut. Sekarang kamu balas dengan pengkhianatan? Aku mundur pelan. Tapi dia langsung terbang ke arahku, dan tubuhku terdorong ke tembok. Sudah terlambat, Nur. Kamu milikku. Darahmu, tubuhmu, semuanya udah jadi bagian dari pesugihan ini. Aku teriak, lalu lempar garam ke arahnya. Sosok itu nyeret mundur sambil jerit. Dari tubuhnya keluar asap hitam. Aku langsung baca doa keras-keras, walau lidahku berat kayak diganjal batu. Ruangan mulai bergetar. Lantai retak. Dari celah-celah lantai, keluar asap dan suara rintihan manusia. Tangan-tangan hitam mulai muncul dari tembok, dari lantai, dari langit-langit. Semua coba nangkep aku. Aku jatuhin korek gas ke bensin. Api langsung nyambar. Tapi anehnya, apinya nggak panas. Api itu biru, dan justru bikin semua tangan yang keluar itu gosong dan mundur. Kakek itu teriak, lalu tubuhnya berubah jadi kabut hitam besar. Kabut itu muter-muter di langit-langit kayak angin puting beliung. Tapi aku terus baca doa. Kertas doa di tanganku mulai terbakar sendiri, padahal aku nggak nyalain api. Tiba-tiba, dari tengah pusaran asap itu, muncul semua wajah korban. Wajah-wajah perempuan lain, matanya kosong, mulutnya sobek, sebagian tubuhnya hancur. Mereka semua nyebut satu nama, Nyi Kandum, Nyi Kandum. Aku merinding.
Ternyata bukan cuma kakek itu, tapi ada entitas lain di balik semua ini. Nyi Kandung. Sosok gaib perempuan yang jadi ratu pesugihan. Berani kamu bakar tempat suciku? Suaranya keluar dari mulut semua wajah yang muncul. Tapi aku nggak berhenti. Aku ambil kayu gaharu, dan lempar ke tengah api. Saat kayu itu terbakar, terdengar jeritan panjang. Listrik mati. Ruangan jadi gelap total. Tapi aku masih bisa dengar suara tangisan, suara bisikan, dan suara Nyi Kandung yang maki-maki aku. Badanku jatuh ke lantai. Kepala berdarah. Tapi aku tahu, aku harus selesaikan ini. Dengan sisa tenaga, aku cari foto nikahku yang ada di altar. Aku sobek kecil-kecil dan lempar ke api. Saat itu juga, pusaran asap hitam pecah. Suara meledak kayak bom. Dinding rumah retak, dan semua cahaya padam. Setelah itu, sunyi. Benar-benar sunyi. Aku pingsan. Pas aku sadar, aku udah ada di luar rumah. Pagi hari. Rumah itu masih berdiri, tapi gosong total. Polisi dan warga ramai di depan gang. Katanya ada kebakaran. Tapi anehnya, nggak ada bekas api di sekitar. Dan nggak ada mayat ditemukan di dalam. Tapi aku tahu, malam itu aku berhasil. Konfrontasi itu mungkin ngorbanin banyak hal, tapi ikatanku ke pesugihan udah putus. Atau, itu yang aku kira. Setelah malam itu, hidupku berubah drastis. Aku berhenti kerja di warung nasi dekat pabrik, dan fokus urus suamiku yang makin lemah karena stroke. Anehnya, setelah rumah si kakek terbakar, aku nggak lagi diganggu mimpi aneh atau bisikan-bisikan serem kayak sebelumnya. Waktu itu aku pikir, semuanya udah selesai. Aku sempat cerita ke Ustaz Hadi tentang kejadian malam pembakaran altar. Beliau cuma ngangguk pelan, lalu bilang, kadang iblis nggak langsung mati. Dia cuma mundur, nunggu kita lengah. Tapi aku tetap optimis. Aku udah berjuang sekuat tenaga. Aku udah korbanin tubuh, batin, bahkan nyawa orang lain. Sekarang waktunya tebus semua dosa. Hari-hari selanjutnya terasa lebih tenang. Kosan gak lagi panas meski siang bolong. Dinding kamar yang sebelumnya suka bergetar sendiri, sekarang adem. Aku juga mulai punya usaha kecil-kecilan. Jualan gorengan depan gang. Ajaibnya, jualanku laris manis. Padahal cuma tahu isi dan tempe mendoan. Orang-orang sekitar mulai manggil aku, Mbak Nur yang berubah. Mereka bilang wajahku sekarang lebih bersinar. Aku senyum aja, padahal dalam hati masih suka khawatir. Kadang suka ada suara pelan waktu aku sendirian. Tapi mungkin cuma sugesti, pikirku. Suamiku juga makin baik. Meski belum bisa jalan, tapi udah bisa duduk sendiri. Bahkan mulai bisa ngomong pelan meski cadel. Aku yakin ini semua karena aku udah lepas dari pesugihan. Tapi ada satu hal yang masih ganjal. Setiap malam Jumat, ada bunga melati berserakan di depan pintu kos. Awalnya aku pikir cuma anak-anak iseng. Tapi baunya itu, khas banget. Wangi melati busuk. Dan selalu ada satu biji rambut panjang melingkar di tengah tumpukan bunga itu. Aku buang bunga-bunga itu tiap pagi. Dan anehnya, setelah dibuang, selalu ada lalat hijau beterbangan di dapur. Padahal aku rajin bersihin. Lalu datang kabar aneh dari warga. Katanya, ada yang lihat sosok kakek tua di lorong dekat rumah kosong yang dulu aku bakar. Padahal, rumah itu udah dipasang garis polisi dan kosong total. Tapi ada anak-anak yang ngaku lihat cahaya dari dalam. Malamnya, aku coba cek sendiri. Dari kejauhan, aku lihat rumah itu masih gosong. Tapi ada satu jendela, yang remang-remang nyala lampu. Aku langsung merinding dan buru-buru balik ke kos. Esoknya, Ustaz Hadi datang diam-diam ke kosku. Beliau bawa kertas kecil dan air botol. Dia bilang, kalau bunga itu muncul lagi, jangan buang. Ambil. Bakar di bawah cahaya bulan. Kalau rambutnya nggak terbakar, berarti kamu belum selesai. Dan benar aja. Malam Jumat berikutnya, bunga itu muncul lagi. Kali ini lebih banyak. Aku kumpulin semua, termasuk rambut panjang di tengah. Aku bakar pas tengah malam,
pas bulan purnama gantung di langit. Bunganya cepat habis. Tapi rambutnya, nyala sebentar, lalu padam sendiri. Terus utuh. Bahkan makin panjang. Aku panik. Langsung telepon Ustaz Hadi. Tapi nomor beliau mendadak gak aktif. Padahal siangnya masih aktif. Aku coba kirim pesan. Cuma centang satu. Aku masuk kamar, kunci pintu, dan duduk di pojokan sambil baca ayat kursi. Tapi waktu aku buka mata, rambut itu udah pindah. Ada di atas bantal. Melilit bantalku seperti ular. Seketika aku tahu, ini belum selesai. Aku belum bebas. Dan mungkin, aku nggak akan pernah benar-benar bebas. Keesokan harinya, seorang ibu-ibu penjual jamu datang ke kosku. Dia ngeliat aku pucat dan langsung duduk di teras. "Dulu kamu yang bakar rumah kakek itu, ya?" tanyanya. Aku kaget. Nggak pernah cerita ke siapapun, apalagi ke orang asing. "Aku dulunya murid pertama si kakek," kata ibu itu pelan. "Tapi aku kabur. Dan aku tahu, pesugihan Nyi Kandung nggak bisa dibakar. Kamu cuma bakar perantaranya. Intinya, masih ada di tubuhmu." Aku nahan napas. "Selama kamu masih punya bekas janji di tubuhmu, selama itu juga kamu jadi pintu buat makhluk itu datang lagi," lanjutnya. Aku langsung buka baju, dan sadar, kalung kecil pemberian si kakek dulu, masih tergantung di leherku. Aku kira udah hilang waktu rumah kebakar. Tapi ternyata, kalung itu muncul lagi. Entah dari mana. Aku coba cabut, tapi nggak bisa. Rantai kecilnya seperti melekat ke kulit. Ibu jamu itu cuma geleng kepala. "Kamu pikir sudah selesai. Padahal baru pindah babak." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tenang, aku mimpi lagi. Aku berdiri di sebuah istana gelap. Dindingnya dari rambut. Lantainya dari darah. Di tengah ruangan, duduk sosok wanita dengan kepala ular, wajah separuh cantik, separuh hancur. Dia tersenyum dan bilang, "Selamat datang kembali, Nur." Aku bangun dengan peluh dingin, dan suara di kamar, tertawa pelan. Tapi nggak ada siapa-siapa. Dan aku sadar, penyelesaian itu cuma ilusi. Aku belum keluar dari lingkaran ini. Bahkan mungkin, aku semakin tenggelam di dalamnya. Aku pikir, mimpi itu cuma efek trauma. Tapi 2 malam setelahnya, aku mimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Sosok wanita berkepala ular itu jalan mendekat sambil bawa baki. Di atas baki itu, ada potongan tubuhku sendiri. Tanganku, lidahku, mataku. Semua mengalirkan darah segar. Dia bilang, "Ini tumbalmu yang kamu sendiri tolak. Sekarang bayarannya naik." Aku bangun dengan rasa mual hebat. Tapi yang bikin aku benar-benar takut adalah, ada bercak darah di bawah tempat tidurku. Bukan darah haid, bukan darah luka. Tapi darah segar yang masih basah. Malam berikutnya, suara-suara di kosan mulai muncul lagi. Tapi kali ini bukan cuma bisikan. Ada langkah kaki di langit-langit, suara gigi dikletekin dari balik dinding, dan suara lelaki tua yang tertawa pelan dekat dapur. Tapi tiap aku cek, nggak ada siapa-siapa. Aku nggak bisa tidur. Setiap malam aku duduk di pojokan kamar, bawa air doa dan tasbih. Tapi rasa takut makin besar. Sampai akhirnya, aku nyerah. Aku buka lemari, ambil senter, dan jalan sendiri ke rumah kakek yang dulu aku bakar. Padahal udah larut malam. Sampai di sana, rumah itu nggak lagi kosong. Dinding yang sebelumnya gosong, sekarang utuh kembali. Tapi warnanya bukan putih, melainkan hitam legam seperti arang. Lampu rumah itu menyala kekuningan, dan pintunya terbuka pelan, seolah mengundang aku masuk. Aku masuk dengan jantung berdegup kencang. Semua perabotan masih ada. Bahkan, altar sesajen itu berdiri utuh di pojok ruangan. Dan di sana, duduk sosok kakek tua, lengkap dengan jubah dan topi kerucutnya. Dia tidak tersenyum. Hanya menatapku dengan tatapan dingin. "Aku kira kamu udah mati," kataku gemetar. Dia jawab pelan, "Aku nggak pernah hidup di dunia ini, Nur. Aku cuma jembatan.
Yang kamu sembah dulu, itu bukan aku. Tapi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar iblis. Kamu pikir bisa keluar dengan membakar tubuhku? Kamu salah. Aku mundur. Tapi pintu rumah menutup sendiri. Tiba-tiba, lantai rumah berubah jadi lumpur merah. Aku jatuh ke dalamnya. Dan saat aku tenggelam, aku lihat tubuhku sendiri, terbelah dua, keluar dari lumpur itu. Satu Nur, seperti aku yang dulu. Penuh luka, lelah, dan menangis. Satu Nur lainnya, wajahnya pucat, senyumnya aneh, dan matanya hitam legam. Nur itu yang keluar dari rumah. Sementara aku, terkubur hidup-hidup dalam lumpur. Dan sejak saat itu, aku nggak pernah ada lagi. Tapi, tubuhku tetap hidup. Dikuasai sesuatu yang bukan aku. Sosok yang tinggal di kosan itu bukan Nur. Tapi sesuatu yang meniru Nur. Dia tetap jualan gorengan. Tetap rawat suami. Tetap senyum ke warga. Tapi malam harinya, dia keluar. Jalan ke rel kereta. Duduk di atas batu sambil buka sesajen. Dan satu persatu, warga mulai hilang. Pertama, ibu jamu. Lalu tukang becak. Lalu Ustaz Hadi. Semuanya menghilang tanpa jejak. Dan gak ada yang curiga. Karena Nur yang baru, lebih ramah. Lebih rajin. Lebih cantik. Tapi sekali waktu, anak-anak kecil yang main layangan dekat gang suka cerita. Mbak Nur sekarang sering ngomong sendiri sambil nyuapin bunga ke api. Matanya suka berubah jadi merah waktu senyum. Aku pernah lihat tangannya keluar api. Tapi orang-orang dewasa anggap itu omong kosong anak kecil. Sampai suatu hari, ada yang nekat intip dari lubang jendela kos Nur. Dan yang dia lihat bukan manusia. Tapi sosok perempuan dengan tubuh meleleh, wajah terbuka dua, dan rambut yang menjulur sampai menutupi seluruh lantai kamar. Di depannya, ada suaminya, terbaring tak bergerak, dengan senyum membeku. Keesokan harinya, kosan itu kosong. Dan gak pernah dibuka lagi. Tapi tiap malam Jumat, warga sekitar masih bisa cium bau melati busuk dari dalam kamar. Dan suara tawa pelan, yang sama seperti dulu. Cerita ini bukan tentang wanita yang selamat dari pesugihan. Tapi tentang wanita yang digantikan oleh sosok dari pesugihan itu sendiri. Dan dia, masih ada di sana. Menunggu pintu baru untuk dibuka. Tamat.